Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Salsabila, absen 25, kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang globalisasi. Apakah teman-teman masih ingat tentang globalisasi? Ya, globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana batas-batas dalam suatu negara menjadi bertambah sempit karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antar negara, baik perdagangan, gaya hidup, informasi, maupun dalam bentuk interaksi yang lain. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses di mana suatu penduduk di dunia ini bisa saling terhubung, bertukar segala sesuatu tanpa terikat batas wilayah dan kebangsaan, atau sebuah proses yang mendunia. Globalisasi berasal dari kata globalization, global yang artinya mendunia, dan lisation yang artinya proses. Selanjutnya, kita akan mempelajari faktor-faktor terjadinya globalisasi. Apa saja yang menjadi faktor terjadinya globalisasi? Faktor pertama yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan penting dalam memudahkan interaksi manusia dimanapun, kapanpun berada. Faktor yang kedua, adanya kerukunan antar negara yang bisa memungkinkan terjadinya kerjasama antar negara, baik dalam hal ekonomi, politik, maupun budaya. Ketiga, berkembangnya teknologi transportasi yang mempermudah akses transportasi dan ekspedisi antar negara. Apakah teman-teman tahu contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari? Baik, di sini saya akan memberikan contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu banyak produk asing beredar di Indonesia, mulai dari busana, alat elektronik, hingga makanan. Yang kedua, banyak pasar swalayan atau supermarket menggantikan pasar tradisional. Yang ketiga, pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Misalnya, buruh-buruh pabrik telah digantikan oleh mesin-mesin yang lebih efisien. Yang keempat, banyak tenaga ahli dalam dunia kerja Indonesia. Yang kelima, peran wanita yang mulai sejajar dengan pria, sehingga wanita bisa bekerja di setiap bidang yang dikerjakan oleh pria. Yang keenam, teknologi terbaru bisa diakses semua orang, seperti video call, email, dan sosial media bukan hal asing lagi bagi masyarakat. Yang ketujuh, terjadinya pertukaran budaya internasional seperti K-pop dan budaya hip-hop dari barat. Yang kedelapan, jual beli online terus berkembang sehingga jual beli tidak hanya dilakukan di pasar atau secara offline. Yang kesembilan, meningkatnya penggunaan gadget karena gadget mampu menawarkan berbagai fitur yang membuat segala sesuatu hal lebih efektif dan efisien. Yang ke-10, persebaran informasi yang sangat cepat sehingga banyak sekali hal kecil yang bisa viral di dunia maya. Yang ke-11, terbentuknya perserikatan bangsa-bangsa yang menjadi wadah yang memungkinkan proses globalisasi berjalan lancar. Yang ke-12, masuknya ideologi-ideologi asing sehingga kita harus berpegang teguh pada Pancasila. Yang ke-13, pemerintah lebih terbuka dan demokratis, mulai dari pemerintahan desa hingga pemerintahan pusat. Yang ke-14, banyak bahasa asing yang dipelajari di Indonesia, seperti bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Rusia, maupun bahasa-bahasa yang lain. Nah, tadi teman-teman telah mempelajari tentang contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, kita akan mempelajari contoh produk perdagangan di era globalisasi. Contoh yang pertama yaitu batik dari Indonesia, yang kedua karpet dari Turki, yang ketiga boneka dari Tiongkok, yang keempat mobil dari Jepang, yang kelima jam tangan dari Swiss, dan yang terakhir susu dari Selandia Baru. Oke teman-teman, di sini kita akan mempelajari dampak-dampak dari globalisasi. Ada dampak positif globalisasi. Yang pertama, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, dan rasional. Yang ketiga, mobilitas tinggi. Yang keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik.
Yang kelima, meningkatkan pembangunan. Yang keenam, menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien, sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Yang ketujuh, tingkat kehidupan yang lebih baik. Yang kedelapan, kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. Yang kesembilan, informasi dan ilmu pengetahuan menjadi mudah didapat. Dan yang terakhir, berkembangnya industri pariwisata yang mampu menambah devisa. Selanjutnya ada dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama yaitu mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Yang kedua, maraknya penyelundupan barang ke Indonesia. Yang ketiga, orang menjadi lebih individualistis. Yang keempat, masuknya nilai-nilai bangsa barat yang banyak ditiru oleh masyarakat Indonesia. Yang kelima, kondisi industri dalam negeri sulit berkembang karena serangan perusahaan asing. Yang keenam, munculnya anggapan bahwa status seseorang di dalam masyarakat hanya diukur berdasarkan kekayaannya. Yang ketujuh, lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang kedelapan, terjadinya kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Yang kesembilan, adanya sikap lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai moral atau agama. Yang kesepuluh, timbulnya sikap bergaya hidup mewah. Yang kesebelas, munculnya sikap konsumtif dan boros. Oke teman-teman, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa globalisasi memberikan banyak dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Sebagai manusia, kita harus bisa menyaring dampak globalisasi untuk masa yang akan datang, dan kita juga harus bisa memilah dampak yang harus dibuang dan dampak yang harus diambil dari globalisasi itu. Karena globalisasi akan terus berkembang dan tidak bisa dihindari, maka kita harus menyesuaikannya dengan kehidupan yang bermoral dan beragama di Indonesia. Jika kita hanya bisa menyesuaikan diri dengan era globalisasi tanpa menyaring dengan kebudayaan Pancasila, maka hanya akan sia-sia dan justru akan mengalami kemunduran moral khususnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.